Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persamaan mutlak. Di mana persamaan mutlak di sini itu materi kelas 10 di matematika wajib semester pertama. Mungkin langsung saja, di mana nilai mutlak ini dapat didefinisikan itu merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik nol dalam koordinat. Jadi nilai mutlak di sini itu kita berbicara tentang jarak di mana nilainya itu selalu positif. Misal yang namanya jarak itu kan tidak ada negatif. Jarak dari rumah saya ke sekolah itu sekitar 2 km. Nggak ada jarak itu menyatakan negatif 2 km. Nah, jadi seperti itu. Nilainya itu pasti kita mempositifkan nilai yang dimaksud. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh, kita ke pembahasan soal di mana simbol dari nilai mutlak itu seperti ini dia. Nah, ini adalah mutlak. Jadi kalau ada garis seperti ini bisa dikatakan itu adalah nilai mutlak. Kita mencari nilai X yang memenuhi. Contoh misalnya nilai mutlak X sama dengan 5. Nah, nilai mutlak X ini kalau kita substitusikan X-nya, kalau kita ganti 5, itu pasti sama dengan nilai 5. Dan kalau kita ganti dia negatif 5, itu sama dengan 5 juga. Kenapa? Karena yang namanya mutlak, angka yang ada di dalam nilai mutlak itu pasti positif. Jadi dapat disimpulkan di sini itu adalah nilai X-nya itu sama dengan 5, X-nya itu sama dengan negatif 5. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dia negatif, itu pasti selalu dia jadi positif. Itu kalau kita sesuai dengan logika kita ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan dengan cara lain? Nah, ini cara kuadrat. Kita coba dengan cara kuadrat. Dengan cara kuadrat di sini itu mudah juga dalam penyelesaian. Jadi ada banyak cara kita menyelesaikan ya. Dimana soalnya itu sama ya. Nilai mutlak sama dengan X sama dengan 5. Kita kuadratkan sisi kiri dan sisi kanannya itu menjadi X kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, kita pindah ke sebelah kiri. Itu X kuadrat min 5 kuadrat sama dengan 0. Dimana dasar yang harus kita ambil adalah NA min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B A min B. Nah, jadi kalau adik-adik sekalian itu ketemu A kuadrat min B kuadrat itu menjadi A plus B A min B. Sifat dari suatu bentuk aljabar. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita aplikasikan sini gimana? X kuadrat min 5. Ini berarti A-nya, ini B-nya. Berarti dia menjadi X min 5 X plus 5. Sehingga pembuat 0 yang dimaksud itu adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Nah, sama kan hasilnya? Nah, jadi seperti itu ya, hasilnya sama dengan sini. Nah, itu kalau kita dengan menggunakan cara kuadrat. Nah, ada adik-adik sekalian cara yang akan lebih efektif lagi yang akan kita gunakan. Nah, cara ini yang saya harapkan di situ adalah kalian memahaminya cara penggunaannya. Cara yang seperti apa? Caranya itu yang sesuai dengan definisi. Sesuai dengan definisi mutlak. Perhatikan. Nah, di mana definisi dari mutlak itu adalah, nah, nilai mutlaknya itu maka syaratnya di situ adalah X-nya itu lebih daripada 0. Kalau nilai X-nya itu negatif, maka syaratnya di situ adalah X-nya kurang daripada 0. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, coba kita ke soal. Tadi itu kan soalnya adalah nilai mutlak X sama dengan 5. Gitu ya. Maka kita peroleh nilai X-nya itu adalah sama dengan 5. Ini dulu. Nilai X itu adalah sama dengan 5 yang ada di sini. X sama dengan 5. Dengan syarat X yang ada di sini itu lebih daripada 0.
Nah, kalau yang kedua, X-nya itu min X sama dengan 5. Maka X-nya di situ adalah sama dengan negatif 5. Dengan syarat X-nya itu kurang daripada 0. Nah, kelebihannya ada di sini itu adalah nilainya itu adalah X sama dengan 5, X sama dengan negatif 5. Apakah benar? Setelah kita dapat hasilnya, kamu harus menguji ke syaratnya di sini. Ini syaratnya, yaitu X lebih daripada 0. Apakah 5 itu lebih daripada 0? Benar apa salah? Ya, benar. Berarti dia memenuhi. Kalau dia tidak memenuhi, berarti itu tidak bisa jadikan jawaban. Sekarang yang kedua. Min 5 apakah kurang daripada 0? Enggak ada sama dengannya. Jadi syaratnya itu X kurang dari 0. Berarti X kurang dari 0 min 5. Nah, sehingga kita peroleh ini pun juga memenuhi karena min 5 itu kurang daripada 0. Nah, jadi seperti itu ya. Ada contoh yang sederhana. Jadi kita belajar dari nilai mutlak, dari soal-soal yang ada itu kita mulai dari hal yang mudah, dari contoh yang mudah. Oke, kita ke soal yang lain, ke bentuk yang lain kita coba ya. Biar tambah kita banyak latihan buat adik-adik sekalian, itu tambah efektif lagi belajar matematikanya. Oke. Selanjutnya kita coba X nilai mutlak X min 5 sama dengan 8. Nah, ini kita coba dengan cara biasa, yang dengan cara seperti tadi. Yang pertama, X min 5 sama dengan 8, sehingga kita peroleh X sama dengan 8 ditambah 5 adalah 13. Atau, nah ini yang kita negatifkan adalah yang sebelah kiri, karena yang namanya mutlak ada yang positif, ada yang negatif. Jadi ada dua option. X min 5 sama dengan min 8. Nah, min itu didapat dari mana? Yang pasti di situ ada selalu kita negatifkan yang keduanya. X sama dengan min 8 ditambah 5 itu adalah min 3. Hasilnya adalah X sama dengan 13, X sama dengan min 3. Jadi seperti itu. Nah, kita coba lagi. Untuk dengan cara pengkuadratan. Ya, dengan cara pengkuadratan. Nah, ini bisa kita uji. Sebenarnya kalau kita uji sini min 3 contoh ya, untuk sebelum kita ke cara pengkuadratan, kita uji ke sini min 3 substitusikan ke sini, min 3 dikurang 5 berapa? Min 8 kan? Apakah nilai mutlak min 8 sama dengan 8? Seperti yang tadi? Ya, betul ya. Berarti memenuhi. 13 juga seperti itu. 13 dikurang 5 ada 8. Nilai mutlak 8 sama dengan 8. Nah, jadi seperti itu. Kalau pada saat kita substitusikan ke bentuk soal awalnya itu dia memenuhi, maka jawabannya itu benar. Itu ya. Oke, cara kedua kita coba. Cara kedua di situ adalah ini langsung ya. X min 5 mutlak sama dengan 8. Mutlaknya kita ganti kuadrat. X min 5 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Bentuknya sama seperti tadi. Itu ya, yang mengingatkan kembali yang A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B, A min B. Oke. A min B. Nah, ingat itu ya. Tadi sudah pertama tadi, di lembaran pertama tadi. Jadi harus selalu diingat sifat ini yang akan kita pakai. Nah, ini kalau kita dekatkan menjadi seperti apa? X min 5 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini kan sama-sama kuadrat, ini adalah nilai A-nya, ini adalah nilai B-nya. Kalau kita buat seperti ini, maka akan kita peroleh dia menjadi ini ya. Langsung ke sini ya. Nah, jadi X min 5 ditambah 8 atau X min 5 dikurang dengan 8. Gitu ya. Nah, sama dengan 0. Min 5 tambah 8 itu adalah X ditambah 3. Nah, min 5 dikurang 8 itu adalah X min 13. X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan ini min 3 karena di sini positif. Kalau di sini negatif berarti dia positif 13. Nah, sama ya. Min 3 sama 13.
Nah, jadi juga seperti itu. Jadi kita substitusikan pun hasilnya juga sama, itu ya. Nah, bagaimana Pak di sini kalau kita menggunakan cara yang ketiga yang sesuai dengan definisi? Perhatikan baik-baik. Ini dengan sesuai dengan definisi tadi ya. Nah, oke, kita coba lembaran yang baru biar mudah. Sesuai dengan definisi, kita tulis dulu definisi yang tadi, X-nya ya. Nah, ini positif, ini negatif, syaratnya maka kita peroleh di situ adalah X-nya itu lebih daripada atau sama dengan 0. Dan di sini X-nya itu kurang daripada 0. Soalnya tadi itu adalah yang kita buat ya, X min 5 sama dengan 8 ya. Nah, ini harus kita buat dulu dalam bentuk syaratnya. Syaratnya di situ karena X-nya itu kan di sini min 5, X min 5, bukan X ini menyesuaikan kalau di sininya X. Kalau di sininya X min 5, maka syaratnya di situ, poin yang pertama, X min 5 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 5. Sorry, X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Ini syarat yang harus kita pakai. Itu ya. Nah, di sini X-nya, nah, X-nya ini syarat yang harus kita penuhi nanti, ya. Berarti di sini adalah X min 5 sama dengan 8. X-nya sama dengan berapa? 8 tambah 5 adalah 13, gitu. Nah, setelah dapat ini hasilnya, ini syarat. Nah, syarat jawaban X itu harus lebih daripada 5. Ya. Nah, sekarang X-nya ini berapa? 13. Apakah X-nya 13 itu lebih daripada 5? Iya, benar. Berarti dia memenuhi. Nah, berarti betul jawabannya itu X sama dengan 13. Itu ya. Nah, ini. Terus, yang kedua. Syarat yang kedua, yaitu X, ini nggak ada sama dengannya, sorry. X kurang daripada 0. X kurang daripada 0. Berarti di situ adalah X-nya apa? Yaitu X min 5. X min 5 kurang daripada 0. Sehingga kita peroleh X-nya itu kurang daripada 5. Nah, kita ke soal. Karena dia negatif di sini nilai X-nya, maka yang ada di sini itu kita kasih negatif. X min 5 sama dengan negatif 8. Berarti X-nya sama dengan negatif 8 ditambah 5 itu adalah negatif 3. Nah, kembalikan ke syarat. Syaratnya di situ adalah X kurang daripada 5. Apakah dia memenuhi X sama dengan min 3? Min 3 apakah kurang daripada 5? Ya, memenuhi. Nah, ya. Berarti ini adalah X sama dengan min 3. Nah, jadi seperti itu ya. Contoh sederhana penjelasan saya tentang yang namanya nilai mutlak. Jadi ada beberapa cara yang bisa kalian pakai ya. Nah, saran saya itu adalah silahkan kalian menggunakan yang pakai definisi ini. Kalau kita pakai definisi itu akan lebih efektif ya. Mungkin itu saja. Nanti buat adik-adik sekalian yang masih pembelajaran dengan pembelajaran online, mudah-mudahan di video kali ini itu bisa membantu adik-adik sekalian dalam belajar ya. Nanti ke materi selanjutnya yang tentang nilai mutlak yang bagian kedua itu kita ke pembahasan soal bentuk-bentuk yang lain ya. Karena kita belajar matematika itu harus adik-adik kita harus banyak latihan soal. Tanpa kita latihan soal akan susah memahaminya. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu di pembahasan kali ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Kalau ada penjelasan saya itu ada yang menyimpang atau ada yang salah, silakan di komen saja, nanti kita introspeksi masing-masing. Namanya juga saya itu pasti ada yang salah dalam penjelasan ya, mungkin ada yang hilaf atau bagaimana. Itu saja yang saya sampaikan dari Matematika Pro. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.